Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Alira Kurnia, aku dari kelas F111. Nah, saya akan membagikan sedikit ilmu kepada kalian, yaitu tentang cara menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Dalam mempelajari materi menguatkan iman dengan cara menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud, kita harus mengetahui dulu apa itu iman. Iman adalah rasa percaya kepada Tuhan. Di dalam Islam, iman adalah keyakinan yang bulat, yang dibenarkan oleh hati dan diikrarkan oleh lidah, dan dimanifestasikan dengan amalan-amalan. Kira-kira teman tahu gak sih kenapa kita harus menguatkan iman kita? Karena dengan menguatkan iman kita kepada Allah SWT, seorang muslim tidak perlu meragukan keberadaannya serta makhluk yang diciptakannya. Bahkan Allah SWT pun memerintahkan hambanya untuk meyakini keberadaannya. Perintah ini tertuang secara tersirat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54. Ayo kita dengarkan. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Materi yang pertama adalah menguatkan iman dengan menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muru'ah. Muru'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan menjauhi segala bentuk keburukan. Ada juga yang mendefinisikan sebagai kemampuan untuk menghindari perbuatan yang negatif atau buruk, sehingga dapat menjaga harkat, martabat, harga diri, dan kehormatan diri. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
Mengapa kita penting menjaga kehormatan dalam Islam? Yang pertama, menjaga kehormatan adalah landasan moral yang memperkuat jati diri individu dan komunitas. Yang kedua adalah kepatuhan dalam Islam. Menjaga kehormatan adalah bentuk ketaatan dan penghormatan terhadap ajaran Islam. Yang ketiga adalah menjaga kehormatan juga mencerminkan sikap hormat kepada individu lain dalam masyarakat. Apa saja tanda-tanda kehormatan yang terjaga? Yang pertama adalah kepatuhan. Kepatuhan pada ajaran agama dan etika. Yang kedua, hormat. Hormat dan sikap toleransi pada orang lain. Yang ketiga adalah integritas. Integritas dan moral yang kuat. Dampak negatif jika kehormatan tercemar, yang pertama adalah penurunan wibawa. Tercemarnya kehormatan dapat mengakibatkan penurunan wibawa di mata masyarakat. Yang kedua, kehilangan kepercayaan diri dan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga adalah singan atau pengucilan. Cara menjaga kehormatan antara lain adalah yang pertama, menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, menjauhi makanan dan minuman yang haram. Yang ketiga adalah mempergunakan harta di jalan yang baik. Yang keempat, tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Yang kelima, menjaga perkataan dengan baik dan tidak mengejek teman ataupun berkata kasar. Kesimpulan dan pesan penting tentang menjaga kehormatan dalam Islam. Yang pertama yaitu berkaitan dengan keutamaan. Menjaga kehormatan merupakan nilai yang dianjurkan untuk mendatangkan keutamaan. Yang kedua, masuk dalam pilar iman. Menjaga kehormatan merupakan bagian dari pilar iman dan kesucian hati. Yang ketiga, persaudaraan yang kokoh. Jaga kehormatan juga mempererat hubungan persaudaraan dalam masyarakat dan keluarga. Materi yang kedua yaitu menguatkan iman dengan ikhlas. Secara bahasa, ikhlas berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dalam berniat, bersihnya batin dan dalam beramal, tidak ada pura-pura, lulusnya hati dalam bertindak, dan jauh dari penyakit ria, serta mengharap ridho dari Allah SWT. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني. Terdapat 3 manfaat ikhlas dalam kehidupan agama Islam. Yang pertama adalah ketenangan jiwa. Ikhlas membawa ketenangan batin dan kedamaian jiwa bagi orang-orang yang menjalankannya. Yang kedua adalah harmoni dalam hubungan. Ikhlas membentuk hubungan yang harmonis dengan sesama karena dilandasi dengan niat yang tulus. Yang ketiga adalah pahala yang berlipat. Ibadah yang ikhlas akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja hambatan dalam mencapai ikhlas? Yang pertama, asumsi diri. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Dan yang ketiga, hasad dan dendam. Keempat, yaitu kesombongan. Asumsi diri atau ketidakmampuan untuk melihat kesalahan atau kekurangan dalam diri sendiri. Pengaruh lingkungan adalah pengaruh dari lingkungan sekitar yang cenderung memotivasi untuk mendapatkan pujian dan validasi dari manusia. Yang ketiga adalah hasad dan dendam. Perasaan hasad dan dendam terhadap orang lain dapat menghalangi ikhlas dalam beribadah. Dan yang keempat adalah kesombongan.
Perasaan sombong dan merasa lebih tinggi daripada orang lain bisa menghambat besar dalam mencapai keikhlasan. Gimana sih cara meningkatkan keikhlasan dalam beribadah? Yang pertama adalah introspeksi diri, yang kedua adalah meningkatkan kesadaran, yang ketiga adalah bermuhasabah. Introspeksi diri untuk mengetahui dan mengenali motif-motif yang menghambat ikhlas dalam beribadah adalah kunci untuk memperbaiki diri menuju keikhlasan. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran. Mulai meningkatkan kesadaran akan tujuan sebenarnya dari ibadah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah semata. Yang ketiga adalah bermuhasabah secara rutin terhadap keikhlasan ibadah yang telah dilakukan. Terdapat 3 tingkatan ikhlas menurut Ali Abdul Halim. Yang pertama adalah orang awam atau umum. Pada tingkatan ini, orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuannya adalah untuk mencari dan menghitung keuntungan dunia dan akhirat. Contohnya adalah seseorang melakukan ibadah sholat atau memberi sedekah kepada anak yatim dengan tujuan ingin agar badannya sehat, hartanya banyak, dan mendapat bidadari di nanti akhirat masuk surga. Yang kedua adalah orang khawas atau khusus. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, bukan lagi untuk berorientasi pada keuntungan dunia. Seseorang di tingkatan ini beribadah sambil hatinya berharap untuk memperoleh pahala, surga, dan semua yang berorientasi pada akhirat. Dan yang ketiga adalah orang khawasul khawas atau excellent. Seseorang masuk dalam tingkatan ini apabila ia beribadah dan tidak ada motivasi apapun kecuali mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia beribadah setiap hari bukan karena sebagai kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan sebagai seorang hamba. Cara menjaga ikhlas dengan cara yang pertama adalah tidak lagi mengharap, menghiraukan pujian atau hinaan dari orang lain. Yang kedua, tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan. Yang ketiga adalah tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Kesimpulan dan pesan penting tentang ikhlas dalam Islam adalah yang pertama, keikhlasan adalah kunci sukses dalam beribadah dan mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah perenungan secara mendalam akan keikhlasan mendatangkan kedamaian jiwa. Yang ketiga adalah menyampaikan pesan penting untuk senantiasa berusaha memperdalam keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Materi yang ketiga yaitu menguatkan iman dengan malu. Dalam bahasa Arab artinya adalah al-haya, yang berarti malu atau jengah. Malu disebutkan oleh Nabi SAW sebagai cabang dari iman, karena dengan sifat malu seseorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Sifat malu akan selalu mengantarkan orang kepada kebaikan. Jika ada seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka sebabnya bukanlah karena sifat malu yang dimilikinya, tetapi itu disebabkan karena sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Terdapat 4 penyebab rasa malu. Yang pertama adalah malu akibat kesalahan. Malu akibat kesalahan seperti yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam ketika ia meminta mohon ampunan. Yang kedua adalah malu akibat kekurangan. Rasa malu seperti yang dimiliki oleh para malaikat yang selalu bertasbih siang dan malam tanpa henti, tapi ternyata mereka berkata kepada Allah, kami belum menyembahmu dengan sebenar-benarnya. Yang ketiga adalah malu karena keagungan Allah. Adalah rasa malu yang dimiliki para ahli makrifat yang berkata kepada Allah,
kami belum mengenalmu dengan sebenar-benarnya, yang juga diiringi dengan sikap takdim yang luar biasa yang mereka tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah malu karena segan. Adalah rasa malu yang dimiliki para spiritualis yang merasa malu kepada Allah sehingga mereka terus mengembara di cakrawala sembari menafikan segala bentuk hasad pribadi. Malu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu malu naluri, yaitu malu yang bersifat naluriah, yaitu rasa malu yang menghalangi manusia melakukan hal-hal yang akan menjadi aib atau kehinaan baginya, sehingga memotivasi untuk melakukan kebaikan. Hal ini adalah bagian dari iman. Yang kedua yaitu malu dilatih atau dicari. Sifat malu ini ada kalanya bagian dari iman, seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk menemui Allah di akhirat nanti. Ada kalanya juga malu ini bagian dari ihsan, seperti malunya hamba karena adanya rasa takarub atau merasa selalu dalam pengawasan Allah. Inilah puncak macam-macam cabang iman. Ketika rasa malu yang bersifat naluriah itu menyerap nutrisi dari malu yang terkandung di dalam ajaran agama Islam, maka ia akan bertumbuh kuat menjadi benteng yang kokoh untuk menghadapi segala aib dan celaan. Sementara jika seseorang hanya memiliki salah satu di antara kedua jenis rasa malu ini, maka bisa jadi ia akan ragu-ragu ketika menghadapi suatu kondisi tertentu, sehingga ia akan berbalik badan atau bahkan terperosok pada kebinasaan. Cara menjaga sifat malu yang pertama yaitu malu berbohong pada orang lain, malu jika melakukan zina, malu jika tidak beribadah, malu ketika tidak menutup aurat, malu ketika tidak berpuasa, malu ketika ikut menggunjing orang, dan malu ketika berbicara kasar. Materi yang terakhir yaitu menguatkan iman dengan zuhud. Zuhud secara bahasa adalah sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Dalam istilah, meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut dengan zahid. Zuhud bertujuan untuk menjauhi sifat-sifat buruk seperti kedengkian, keserakahan, dan sikap materialistik. Yang kedua adalah tujuan lainnya adalah mengajar pahala di akhirat dengan menjauhi segala bentuk kemewahan dan keduniaan yang berlebihan. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Empat ciri-ciri zuhud dalam Islam. Yang pertama adalah keikhlasan. Ciri utama zuhud adalah keikhlasan dalam segala amal dan ibadah, tanpa pamrih atau motif duniawi, tidak senang pujian dan tidak sedih dengan celaan. Yang kedua adalah tidak ikut bahagia pada urusan duniawi. Orang yang zuhud tidak terlalu memperdulikan kenikmatan dunia, tidak tergoda akan kecanggihan kehidupan dan harta benda, dan tidak bersedih atas urusan dunia yang hilang darinya. Yang ketiga adalah kesederhanaan, mengutamakan kesederhanaan pokok, mengutamakan kebutuhan pokok, dan menjauhi segala bentuk ketamakan dan kemewahan. Dan yang keempat adalah selalu ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu mengutamakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan gemar menyendiri untuk ibadah atau menghadapi segala sesuatu. Terdapat 4 tanda-tanda orang yang sudah melakukan zuhud. Yang pertama adalah keinginan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Orang yang
zuhud seringkali diwarnai dengan semangat untuk meningkatkan kualitas ibadahnya dengan menghilangkan rasa ria. Yang kedua yaitu tidak terikat pada harta, termasuk tidak terlalu memusingkan masalah harta dan kelengkapan materi. Harta tidak pernah puas dengan kekayaan dunia. Yang ketiga, lebih senang memberi. Orang zuhud memiliki kecenderungan lebih suka memberi dan menerima lebih sedikit, sambil menghindari perilaku boros. Yang keempat adalah peka terhadap ajaran agama Islam. Adanya kepekaan yang tinggi terhadap perkara halal dan haram. Cara menjaga sifat zuhud yang pertama adalah menghindari harta yang berlebihan, menjaga diri dari godaan duniawi, menjaga hubungan khasama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terlalu bergantung pada dunia, serta memilih hidup sederhana dan tidak berlebihan. Kesimpulan materi zuhud yang pertama adalah pentingnya sifat zuhud. Sifat zuhud memiliki peran yang besar dalam menenangkan hati, memperkukuh keyakinan, dan membawa kebahagiaan yang hakiki. Yang kedua, penerapan nilai-nilai Islam. Zuhud membantu dalam penerapan nilai-nilai Islam dengan menekankan kesederhanaan dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Yang ketiga adalah persiapan di akhirat. Zuhud mempersiapkan umat Islam dalam menghadapi akhirat dengan kesederhanaan dan ketidakberpihakan terhadap dunia. Akhir kesimpulan materi kali ini yaitu menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga kehormatan juga menjaga harkat dan martabat harga diri manusia. Begitu juga dengan ikhlas. Kesimpulan ikhlas yaitu berkaitan dengan keutamaan keikhlasan. Keikhlasan adalah kunci sukses dalam beribadah dan mencapai ridho Allah. Yang kedua adalah perenungan secara mendalam akan mendatangkan keikhlasan yang mendatangkan kedamaian jiwa. Yang ketiga adalah menyampaikan pesan penting untuk senantiasa berusaha memperdalam keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Iman yang kuat juga akan memberikan kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi segala rintangan yang muncul. Salah satu cara untuk mengembangkan iman yang kuat adalah dengan memperdalam pemahaman kita tentang ajaran agama Islam. Selain itu, iman juga menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama manusia dan akan mengikat tali persaudaraan. Juga, iman akan membebaskan jiwa manusia dari kekuasaan orang lain. Jika seseorang tidak memiliki iman, maka dia akan mudah terpengaruh oleh godaan-godaan syaitan dan melakukan perbuatan maksiat. Orang-orang yang tidak beriman juga hidupnya akan menjadi kacau, tidak terarah, dan dihanyutkan oleh hawa nafsu tanpa ada tujuan yang hakiki. Baiklah, materi kita sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah kata dan perilaku. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.